Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Agus. Di sini saya akan mewawancari Bapak sebagai narasumber terkait salah satu role model implementasi dari penerapan sifat nasionalisme. Sebelumnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi menurut Bapak seberapa pentingkah kita di satuan kerja itu atau Bapak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya sebagai dosen maupun kaprodi gitu Pak? Ya, kalau seberapa penting ya sangat penting. Ya, sangat penting. Kenapa, Pak? Karena kita kebetulan di Indonesia sebagai dosen, dan dosen itu adalah sebagai fasilitator penyampaian kepada mahasiswa, maka nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Gitu. Jika seandainya nih Pak ada kasus atau hal-hal yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di satuan kerja Bapak itu mungkin apa yang Bapak lakukan? Tentunya sebagai dosen ya, sebagai fasilitator kita tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita melihat ada nilai-nilai Pancasila yang melenceng. Nilai Pancasila itu sudah jelas bahwa dari sila 1 sampai 5 itu tentunya kita bisa menggunakan nilai-nilai itu. Misalkan ada kalau memang perlu musyawarah, ayo kita musyawarah. Jangan sampai misalkan terjadi perpecahan dan sebagainya. Jadi tentunya kita bisa. Nah, sebagai peran Bapak ya, sebagai dosen di Politeknik STMI, kira-kira perlu nggak Pak menyelipkan sedikit nilai-nilai Pancasila ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Oh, sangat perlu, karena itu memang timingnya pada saat itulah kita bisa menjadi seorang apa namanya fasilitator yang memang membawa nilai-nilai Pancasila. Kita kembangkan itu. Jadi itu bagus sekali kalau kita bisa kembangkan dan sangat perlu. Karena itu Pancasila itu bisa dengan contoh-contoh apa aja bisa. Ya, jadi sangat perlu. Berarti untuk mahasiswa itu juga biar mengenal ya Pak ya, sedikit mendapatkan tentang nilai-nilai Pancasila sekaligus kita mendapatkan materi pada saat proses pembelajaran kita. Iya, begitu. Ya, dengan contoh apalagi kalau di perguruan tinggi di dosen itu kan tingkat sosialisasi kan tinggi, ya luas, berbeda dengan kalau orang-orang yang masih mungkin di tingkat dasar atau untuk itu sangat perlu. Jadi dari situlah kita mulai menghasilkan nilai-nilai. Nah, biasanya kan sering Pak, mahasiswa itu kan beraneka ragam nih karakteristiknya. Ya. Ada yang ngikut, lempeng aja gitu Pak. Ada yang ya belok-belok gitu, yang ibaratnya bandel lah. Kalau menurut Bapak itu kita harus bagaimana terhadap mahasiswa yang bandel ini udah agak melenceng dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Pak? Ya diri kita dulu. Ya, kita contohkan seperti apa dari kita ada nilai-nilai Pancasila. Tentunya kita bagaimana kita harus bisa merangkul, bagaimana kita bisa menyampaikan yang berkaitan dengan Pancasila, bagaimana kita bisa menegur yang melenceng-melenceng itu seperti apa. Ya tentunya harus yang harus kita buatkan nilai-nilai Pancasila. Nanti baru kita bisa atur atau meluruskan. Dengan dia melihat kegiatan kita dianggap sudah Pancasila, juga pasti dia akan menilai kan gitu. Ya, secara langsung kita juga memberikan contoh ya Pak dalam setiap tindakan kita. Betul.
karena kita fasilitator, ya kan, kita kan dosen. Iya, Pak. Jadi kalau jangan sampai apa ya, kalau di bahasa itu apa ya, apa ya, jadi tidak bisa mencontohkan gitu ya. Jadi kita harus menjadi contoh dulu, harus menjadi contoh, baru kita bisa menunjukkan bahwa nilai Pancasila harus seperti itu. Iya. Lalu di penerapan Pancasila sendiri itu kan sebagai pemersatu, Pak, dari keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia ini, baik maupun apalagi yang di Politeknik STMI, itu kan beraneka ragam. Nah, Ya. baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan satuan kerja. Nah, misalkan ada nih dua kepentingan, yang satu kepentingan kerjaan, dan satunya kepentingan keluarga. Nah, kira-kira ini prioritas yang kita buat untuk menyelesaikannya bagaimana, Pak? Seperti itu, kita kan posisinya sebagai ASN. Ya, ketika ASN kan kita pernah disumpah, ya, bahwa contoh aja bahwa kita akan lebih mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pandai juga menempatkan gimana posisi kita. Karena kita ini adalah abdi negara, ya tentunya kita sesuaikan dengan sumpah kita yang awal dulu. Kita siap mengabdi kepada negara. Iya, berarti siap melayani ya, Pak, ya, berarti ya. Siap. Harus ASN harus seperti itu. Apalagi kita dosen, ya. Masa mahasiswa mau bimbingan kita tolak. Nah, sementara itu adalah tugas dan kewajiban kita. Kira-kira seperti itu. Makanya di dosen itu bukan hanya tugas mengajar saja. Harusnya kita namanya pendidik harus bisa mengajar, harus bisa mendidik, ya kan? Ya. Kalau misalkan gini, Pak, kan ada aja tuh mahasiswa dalam proses belajarnya itu mungkin mereka tidak lancar ya, Pak, sehingga nilai akhir mereka itu kurang, misalkan dapat nilai C gitu. Seandainya kalau mereka meminta tugas tambahan biar nilainya dinaikkan lagi gitu, menurut Bapak gimana? Tentunya kita punya aturan. Artinya ketika aturan itu bisa kita pakai apa tidak, kan gitu yang penting kita sampai pelaksanaan. Nah, berkaitan dengan misalnya dia nilainya jelek, misalnya kehadiran harus misalnya sekali, tapi ternyata sekali karena ada sehingga nilainya jelek, kita bisa lihat. Nah, kan aturannya ada. Oh, dia ternyata punya kealpaan yang dimaksakan. Jangan tiba-tiba orang tidak pernah masuk, misalnya, masih ditutup. Harus kita ini juga aturannya kita ikuti, kemudian namanya tadi nilai-nilai yang kita tujukan kepada mereka bahwa untuk mendapatkan nilai dalam belajar ini ada prosesnya, kan gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Ini saya kasih, bisa. Tapi kita lihat dulu. Itulah tadi kita bagaimana mendidik mahasiswa itu ketika untuk mendapatkan sesuatu yang memang sudah haknya, nilai itu kan haknya dia. Ya. Itu kita lihat SOP-nya seperti apa, aturan seperti apa, kan gitu. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa dosen itu bukan hanya mengajar, tapi dia juga harus bisa mendidik. Gitu. Nah, ya. Banyak hal-hal yang bisa saya petik terkait dari Bapak dalam mengimplementasikan sikap nasionalisme, lalu berintegritas dalam bekerja, lalu ikhlas melayani demi kepentingan publik, lalu tetap memperhatikan nilai-nilai bangsa, seperti mungkin kalau kita berbeda pendapat lebih baik kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu. Terima kasih kepada Pak Agus untuk waktunya di sesi wawancara kali ini. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.